Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita sudah masuk sekarang pada semester yang kedua atau semester genap pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan atau sudah membahas sampai pada halaman 50. Dan yang terakhir sampai 51. Kita masuk sekarang masih perkataannya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau kemudian melanjutkan perkataannya, summa qala wa min adabil muta'allim an yataharra ridal mu'allim wa in khalafa ra'ya nafsihi. Dan termasuk adab seorang penuntut ilmu yaitu ayyataharra, bersungguh-sungguh untuk mencari ridhal muallim, keridhaan gurunya. Wa in khalafa ra'ya nafsihi, walaupun kadang gurunya tersebut menyelisihi pendapat dirinya. Jadi kita sebagai seorang murid kadang kita berbeda pendapat dengan guru kita, kan, tetapi kita harus tetap sungguh-sungguh agar guru kita, ustadz kita ridho terhadap diri kita sendiri. Wala yaqdabu 'indahu wala yufshilahu sirran, dan jangan, kata Imam Nawawi, jangan menggibah seseorang di sisinya. Jadi ketika beliau hadir, ketika guru kita hadir di depan kita sedang mengajar, jangan kita berbuat ghibah. Ataupun ketika kita sedang berbincang-bincang santai dengan guru kita, jangan kita berbuat ghibah di depannya. Dan jangan yufsilahu sirran, jangan menyebarkan rahasia. Wa ayyaruddahu ghibatahu idza sami'aha. Nah, dan ketika kita mendengar ada seorang yang berbuat ghibah, maka kita yarudda, menolaknya, mencegahnya, melarang orang tersebut agar tidak berbuat ghibah terhadap guru kita. Fa in ajiza faraqa dzalikal majlis. Akan tetapi ketika kita tidak bisa menolak, tidak bisa melarang orang tersebut yang tadi menggibah guru kita, tidak bisa melarangnya, maka tugas kita adalah faraqa dzalikal majlis, tinggalkan majelis bincang-bincang tersebut, majelis gosip tersebut, tinggalkan. Wa alla yadkhul alaihi bi ghairi idin, jangan masuk ke dalam rumahnya atau masuk dalam majelisnya, masuk ke dalam kelasnya tanpa izin, asal masuk saja. Harus izin dulu. Boleh enggak untuk ikut bermajelis dengan dia. Begitu juga ketika di kelas, ketika ada santri ataupun santriwati yang telat datang masuk ke dalam kelas, maka izin dulu kepada gurunya. Itu merupakan bentuk adab kepada guru kita. Wa ayadkhala kaminal hibah farighal qalbi minasyawagili mutatahhiran. Dan kita masuk ke dalam majelis guru kita kamilal hibah, yaitu dengan sesempurnanya hibah. Hibah itu ya penghormatan kita kepada. Jadi benar-benar kita menghormati, ketika masuk menghormati guru yang sedang mengajar di situ. Farighul qalbi minasyawagil, dan kita kosongkan hati kita, kita kosongkan hati kita dari segala kesibukan syawagil, kesibukan selain ilmu yang sedang diajarkan pada saat itu, tinggalkan.
pikiran-pikiran selain pelajaran. Tinggalkan dulu. Selama 2 jam atau 1 jam, tinggalkan dulu segala pikiran-pikiran yang berkaitan misalnya dengan asrama, dengan misalnya nanti istirahat mau jajan apa, siang makan apa, enggak. Itu tinggalkan dulu. Fokus dengan ilmu yang disampaikan. Mutatahhiran itu berarti dia harus suci. Dia dalam keadaan sudah berwudu. Wala yatakhatta riqaban nas wa yajlisu haitsu intaha bihi al-majlis illa an yusarriha lahu syaikhu aw al-hadiruna bitaqaddum. Nah, dan jangan yatakhatta, yaitu melangkahi riqaban nas, melangkahi manusia, leher-leher manusia. Maksudnya, jadi ketika dahulu kan tidak pakai kursi. Jadi majelis ya syahnya di depan, murid-muridnya ada berkumpul di sekeliling dia. Jadi duduk lesehan. Maka di sini dikatakan la yatakhatta riqaban nas, jangan melangkahi leher-leher manusia. Jadi ketika kita hendak mau masuk ke dalam majelis kan otomatis kita akan melangkahi orang-orang yang di depan kita. Nah, maka itu tidak boleh duduk atau tidak boleh melangkahi orang yang sudah duduk di depan kita. Wa yajlisu haitsu intaha bihil majlis, dan duduklah di mana majelis tersebut selesai. Maksudnya di mana posisi terakhir orang duduk di majelis tersebut, maka disitulah di samping orang tersebut itulah kita duduk. Jangan langsung pindah ke tengah, mentang-mentang misalnya di tengah ada yang kosong, kemudian kita melangkahi orang-orang yang ada di situ, kemudian masuk ke dalam tempat yang kosong tersebut. Tidak boleh. Ya, kecuali guru kita. Di sini silakan ayyusarriha lahu syekh. Guru kita menyatakan atau memberi perintah kepada kita untuk duduk di situ, atau para hadirin yang ada, orang-orang yang di situ, murid-murid yang lain mengizinkan kita untuk masuk ke tempat yang kosong tadi, di depan tadi atau di tengah-tengah tadi. Tapi kalau tidak diizinkan, tidak ada orang yang menyuruh, jangan seenaknya langsung duduk di depan atau sehingga mengganggu jamaah yang lain. Wa yata'addabu ma'a rifqatihi wa hadiril majlis fa inna ta'addubahu ma'ahum ta'addubun ma'a syaikhi wa ihtiramun li majlisihi. Nah, dan hendaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk beradab dengan rifqati, orang yang ada di sampingnya, yang duduk di sampingnya, teman sebangkunya atau tetangga sebangkunya, wa hadirul majlis, dan orang-orang yang hadir di majlis itu, ya teman-temannya satu kelas. Karena apa? Fa inna ta'addubahu ma'ahum, karena sesungguhnya beradabnya dia dengan teman-teman satu kelas, dengan orang-orang jamaah yang satu majelis, sesungguhnya ta'addubun ma'asyaikhi, dia telah beradab terhadap gurunya, wa ihtiramun li majlisihi, dan dia telah memuliakan majelis gurunya, majelis syekh tersebut. Jadi dengan kita memuliakan orang lain yang ada di majelis tersebut, yang ikut dalam majelis tersebut, ya kita katakanlah teman satu kelas, kita muliakan, tidak mengganggu, kita bangunkan teman kita ketika tidur, itu merupakan bentuk adab kita terhadap guru dan juga penghormatan kita, pemuliaan kita kepada majelis ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan summa qala wa idza jafahu syekh ibtada'a huwa bil i'tidar. Nah, ketika kita mendapati guru kita itu orangnya yang keras, galak, jafa itu orangnya keras, galak, maka kita beri dia udur, i'tidar, kita beri dia udur. Barangkali memang sifatnya guru kita itu memang keras, galak, suka marah. Ya, mungkin dahulu ketika guru kita itu sedang diajar atau masih
sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang santri dahulu, diajar gurunya dengan seperti itu, dengan metode yang keras, maka berefek kepada cara mengajarnya. Maka kita beri udur agar dia bebas mengekspresikan bagaimana dia caranya mengajar. Wa azhara an-naddan balahu wal adba alaihi, dan kita tampakkan bahwasanya yang salah itu atau ya dan itu dosa itu bagi dirinya, bukan gurunya. Jadi yang salah itu dirinya, bukan gurunya. Wal adba alaihi, dan juga bahwasanya celaan atau hinaan itu kepada dirinya, bukan kepada gurunya. Jangan sampai kita menyalahkan guru. Baik. Fadzalika anfa'u lahu dinan wa dunya, karena sesungguhnya hal tersebut adalah sesuatu yang paling bermanfaat, yang sangat bermanfaat bagi dia dalam agamanya maupun dunianya. Wa abqa liqalbi syaikhihi, dan lebih tenang kepada perasaan guru kita. Jadi ketika kita nurut, ketika kita dimarahi tidak melawan, itu kan lebih nanti akan muncul rasa kasihan, rasa sayang dari guru kepada muridnya. Waqad qalu, para ulama terdahulu mengatakan, man lam yasbir ala dullil muta'allim baqiya umruhu fi imayatil jahalah. Nah, orang-orang dahulu mengatakan, barang siapa yang tidak sabar atas hinaan, atas celaan terhadap orang-orang yang sedang menuntut ilmu, baqiya umruhu fi imayatil jahalah, maka seumur hidupnya dia tetap akan dalam keadaan kebodohan, sesatnya kebodohan, imayatil jahalah, sesatnya kebodohan. Ya, seumur hidup dia akan tersesat dalam kebodohannya. Orang yang tidak sabar terhadap celaan tadi, cela oleh siapa? Cela oleh gurunya. Faman sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya, dan barang siapa yang bersabar di atasnya, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam menghadapi guru yang memang notabene wataknya keras, maka ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Nah, perkaranya tersebut, dia menuntut ilmu tersebut akan menuju ke arah izzil akhirah, kepada kemuliaan yang ia akan dapatkan di akhirat maupun di dunia saat ini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu beberapa adab yang selayaknya harus ditunjukkan oleh penuntut ilmu untuk memuliakan ulama dan memuliakan majelis ilmu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.